Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan tutorial tentang cara membuat web personal secara mudah, praktis, dan gratis. Adapun langkah yang pertama, kita pastikan dulu bahwa kita menggunakan akun Belajar ID. Jadi ini ada Belajar ID. Nah, mengapa harus akun Belajar ID? Karena perlu diketahui bahwasannya akun Belajar ID mempunyai hosting ini sebanyak 100 GB. Jadi kalau kita berlangganan itu membayar, kalau harus 100 GB itu membayar ke Google dalam satu tahunnya sekitar 269.000. Nah, kalau menggunakan akun Belajar ID atau akun dari Kementerian Pendidikan itu gratis ya, gratis dan mendapatkan eh, penyimpanan di Google Drive-nya sebesar 100 GB. Itu yang pertama. Kembali kita kepada langkah awal untuk membuat web secara praktis dan gratis. Nah, selanjutnya di bagian akun kita sudah terbuka itu merupakan akun Belajar ID, maka di sebelah profil kita ada titik 9 atau disebut dengan aplikasi Google. Kita klik titik 9-nya, kemudian di bagian bawah ada site ya, site tulisannya sites gitu ya. Jadi ini kita klik site-nya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini menunjukkan bahwa kita belum pernah membuat web menggunakan akun Belajar ID. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu kita klik dengan menggunakan ini yang kosongan, ini yang sudah template-nya. Jadi kalau mau menggunakan template, dipersilahkan. Kalau mau membuat sendiri, juga dipersilahkan. Nah, ini akan saya contohkan membuat sendiri saja menggunakan kosongan. Nah, kita klik ini tanda tambah. Ya. Lalu akan muncul, nah ini merupakan judul dari web yang akan kita bikin. Nah, caranya ini kita bikin judul webnya. Misalnya kita bikin ya selamat datang. Selamat datang di website Langjo, gitu ya contohnya. Nah, ini jika kalimat atau kata ini tidak tersusun dengan baik, ini bisa kita kecili hurufnya itu. Bisa juga ini ditarik ya, ditarik ke sana. Nah, lalu yang supaya ini berada di tengah, nah, seperti ini. Ada cara atau pembuatan apa namanya dua macam buat judul. Yang pertama supaya ini bisa besarnya sama, ini kita hapus dulu. Nah, di sini ada logo apa namanya logo untuk duplikat. Ini kita klik duplikat. Nah, lalu akan muncul juga selamat datang ya. Nah, ini kita baiki dulu susunannya. Lalu yang duplikat yang ini kita tarik ke atas. Tarik ke atas. Ya, jadi seperti ini. Nah, yang tadi sudah selamat datang di atas. Lalu yang di bawah kita tulis di sini di uh, di
website Kang Jo, misalnya gitu ya. Selamat datang website Kang Jo, begitu. Nah, kalau sudah ini baik, lalu caranya kalau mau ini di bold, kita bold supaya hurufnya besar gitu ya. Hurufnya besar. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini logo. Logo yang di sini boleh gambar kita atau boleh menggunakan logo daerah kita. Karena ini sifatnya adalah web pribadi atau personal, maka di sini menggunakan logonya kita ambil gambar sendiri. Kita ambil dari upload, itu artinya yang ada di komputer kita atau di laptop kita. Ambil tadi sudah saya siapkan di sini, di downloadan dari gambar. Nah, ini sudah muncul. Nah, lalu kita tutup. Nah, sehingga ini gambarnya sudah terpasang. Lalu di sini suruh membuat apa namanya web kita ya, web kita. Jadi web kita misalnya menggunakan nama saya, Anjo. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ini mau diubah menggunakan gambar yang lain juga bisa. Nih contohnya kita eh, kalau upload menggunakan foto yang ada di laptop, kalau select ini kita ambil dari web ya, dari laptop atau dari Google. Kita ambil misalnya, kita klik ambil image yang ini. Google Image kita misalnya ambil laut gitu ya, laut. Kalau kita enter, muncul laut. Nah, ini kita pilih yang mana laut yang akan kita pakai. Misalnya yang ini ya. Kita klik, lalu kita insert. Nah, sehingga di sini sudah tampil berupa laut. Ya, ini sebagai backgroundnya berupa laut. Itu langkah yang pertama. Ini sudah mendapatkan apa namanya nama dari web kita. Langkah selanjutnya kita akan membuat apa namanya dashboard di dalam web kita, di antaranya yaitu halaman-halaman yang diperlukan. Cara membuatnya di sini ada insert, ada page, ada themes. Jadi kita ambil yang page. Page itu untuk halaman. Nah, ini home ini merupakan halaman utama atau dashboard utamanya. Nah, lalu untuk menambahnya ini di bawah ada, kita klik begini, kita buat, kita bikin misalnya di situ kita tulis tupoksi, ya, tupoksi. Nah, lalu ini sudah muncul satu ya. Kita tambah lagi, misalnya kepegawaian, ya kepegawaian. Jadi ini nanti semua kegiatan kepegawaian muncul di sini ya. Semua semua administrasi kepegawaian kita simpan di sini. Nah, kemudian di sini kita tambah lagi misalnya kegiatan ya, kegiatan yang ada di bersangkutan dengan kegiatan kita baik sebagai tenaga pengajar ataupun yang lainnya. Ini kegiatan, nah ini sudah muncul nih 4, tambah lagi misalnya di sini media sosial, ya, media sosial yang kita punya nanti masukkan di sini semua, dan lalu kita tambah lagi misalnya galeri, ya, galeri. Oke, ya, ini sudah. Nah, ini hanya contoh, jadi ini sudah seperti ini ya. Nah, misalnya tupoksi itu, di dalam tupoksi kita akan tambah, ini kita klik dulu tupoksi, nah ini muncul tupoksi ya. Kan kita tambah dengan apa tupoksi kita adalah mengajar, diantaranya berarti kita membuat administrasi pembelajaran. Jadi kita klik 3.3, lalu kita ambil add shop ini. Nah, kalau kita tulis di sini administrasi
PBM misalnya atau pembelajaran ya, kita ambil satu. Nah, jadi ini sudah muncul nih di tupoksi kita. Nah, lalu ternyata kita di samping itu sebagai wali kelas, tugas utamanya kita tambah lagi sini wali kelas. Hmm, oke. Nah, jadi di sini akan muncul dua ini tupoksi kita. Kalau ada lebih banyak lagi misalnya pembina pramuka misalnya ya, kita tambah lagi di sini. Klik di sebelah kanan tupoksi ada add job. Nah, kita di situ kita tambah pembina pramuka. Nah, ini contohnya. Nah, jadi sudah tiga nih tupoksi kita. Itu sementara ini dulu. Nah, kemudian untuk di bagian kepegawaian, ini kita klik kepegawaian. Nah, di dalam kepegawaian itu kita masukkan di sini yang pertama adalah SK pangkat misalnya ya, SK pangkat. Nah, SK pangkat itu mulai dari SK kita capai sampai dengan SK terakhir kita nanti dimasukkan di sini. Nah, lalu kita lanjutkan misalnya tambah lagi yaitu SK berkala. Nah, jadi semua SK berkala dari awal sampai sekarang ini nanti dimasukkan di situ. Nah, ini. Nah, kemudian untuk yang kegiatan ya, ini untuk sebentar cukup ya. Mungkin nanti masih ada lagi misalnya Karpet, NUPTK dan sebagainya nanti bisa ditambahkan di sini. Kita klik, kita tambahkan di kegiatan. Misalnya di kegiatan itu ada beberapa kegiatan kita masukkan di sini satu, misalnya kegiatan kita di KKG, KKG, dan lalu nambah lagi selain KKG, oh ikut juga yang kedua kita tambahkan misalnya PGRI. Nah, PGRI kita masukkan seperti ini. Sudah selesai. Kemudian media sosial yang kita punya apa kita masukkan, tambahkan di sini. Misalnya Facebook gitu ya, Facebook. Nah, lalu ada lagi, misalnya IG ya, IG atau Instagram, IG. Tuh. Nah, media sosialnya ini. Lalu misalnya punya YouTube ya masukkan juga YouTube di situ gitu. Nah, lalu untuk di galeri, galeri ini mau kita tambah isinya galeri ini, kita klik dulu galeri, muncul galeri, lalu kita tambah di sini poin-poinnya. Di dalam galeri itu ada foto, foto, lalu ada juga kita menyimpan video, video gitu, kita down gitu. Nah, jadi ini sudah selesai tampilan awal dari web kita. Nanti untuk mengisi di sini itu menggunakan insert. Nah, untuk sementara ini sudah dapat seperti ini. Lalu kita contohkan untuk cara membuat apa namanya di bagian selamat datang atau di bagian home ini kita tuliskan di sini misalnya profil kita ya, profil kita. Nah, ini kita klik dua kali, muncul TT, ini artinya tag, kita klik di sini tag. Nah, jadi ini kita tulis misalnya profil, ya, profil dari kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini itu mau profilnya di apa namanya, mau di hidden atau bisa di supaya tidak terlalu banyak tampilan seperti ini, ada caranya. Ini kita hapus dulu misalnya ya, kita ambil dulu. Nah, di sini ada insert, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada namanya collapsible group. Jadi ini. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini kita ambil misalnya profil ya. Profil kita ambil itu ya. Kita ketengahkan ya, kita tengahkan nih di tengah. Nah, itu. Nah, lalu di sini misalnya kita tulis nama ya. Nama terlebih lalu
nih misalnya kan, atau tempat tanggal lahir, lalu di sini alamat, misalnya ya, lalu pendidikan ya, pendidikan, nah, dan seterusnya. Ini bisa di hidden jadi gini. Nah, kalau diklik seperti kan hilang. Tapi begitu kita atau nanti para pengunjung mengklik yang profil ini akan muncul data kita. Nah, seperti ini. Ini caranya ya. Cara untuk mengisinya. Nah, setelah itu nanti juga kita bisa masukkan gambar-gambar dan sebagainya menggunakan yang format yang ada ini. Nah, sebagai contohnya nanti kita misalnya di kegiatan dan sebagainya ini, nah, bagian kegiatan, nah ini kegiatan, lalu nanti akan kita membuat gambar, gambar yang bisa atau mau memasukkan kegiatan apa, ini kita klik misalnya ya satu ini ya. Nah, ini kita masukkan gambar misalnya, gambar apa, foto di situ lalu ditulis di sini. Oh ya, cara mengambil fotonya ya, ini misalnya select dari image itu, kita ambil ya. Nah, misalnya kita ambil yang ini, kita ambil yang ini, oh kita ambil yang ini ya, kita ambil yang ini. Nah, lalu kita insert, nah, lalu muncul di sini. Nah, lalu kita tulis di sini apa? Misalnya pertemuan keluarga. Nah, jadi seperti itu. Kalau nah ini sudah ya, seperti ini kegiatannya. Nah, jika sudah ini sudah untuk sementara sampai di sini saja. Nah, lalu kita kembali ke home. Lalu di sini ini kita publish, kita publish. Kita publish itu artinya kita daftarkan ke Google. Diklik publish. Nah, nama kita ini website kita itu tadi. Nah, sehingga ini kita klik publish gitu. Ini ada manajemennya, kita lihat dulu manajemennya. Ya, jadi yang boleh melihat ini siapa saja gitu kan. Yang boleh melihat ini. Ini kita perbolehkan melihat yaitu publik, semuanya boleh. Nah, viewernya ini publik. Lalu yang ini apa? Kementerian ini juga anyone supaya terbuka semua ya. Ya, pelihatnya semuanya. Nah, lalu kalau sudah ini kita down, lalu ini kita publish ya, publish. Nah, jadi alamat kita tadi yang itu. Nah, untuk share kepada orang lain, untuk share kepada orang lain ini ada namanya copy publish site link, artinya mengcopy alamat atau link dari website kita. Ini kita klik, lalu muncul yang ini muncul, lalu kita copy. Setelah kita copy, kita kirim ke grup WA misalnya ya. Kita grup WA, kita kirim ke grup WA seperti ini ya. Nah, kita masukkan salah satu ya. Ini salah satu sini. Lalu kita klik di sini. Nah, ini kita kontrol V. Nah, ini sudah muncul web kita. Maka kita kirim. Nah, ini sudah nih alamat website kita sudah bisa diakses oleh orang. Nah, jadi mulai itu tuh. Nah, jadi ini sudah selesai. Nanti tinggal lanjutkan lagi untuk mengisi dan seterusnya ini nanti akan kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.